sekalian, pada video kali ini Kombini Kebangsaan PJP Ginting Channel membahas topik pemilihan gubernur sebagai kepala daerah. Topik ini, saudara sekalian, kami persembahkan atas permintaan dari penonton PJP Ginting Channel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa setiap pemerintah daerah memiliki seorang kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, kepala daerah memiliki tugas, wewenang, kewajiban sebagai berikut. Tugas kepala daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD serta menyusun dan menetapkan RKPD. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Wewenangnya adalah mengajukan rancangan perda, menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, menetapkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah, mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan masyarakat, melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Sedangkan kewajibannya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, mengembangkan kehidupan demokrasi, menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah, menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik, melaksanakan program strategis nasional, menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah. Selain kewajiban di atas, gubernur wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Gubernur adalah wakil pemerintah pusat yang memiliki tugas yaitu mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di kabupaten atau kota, melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, kabupaten atau kota yang ada di wilayahnya, memfasilitasi dan memberdayakan daerah, kabupaten atau kota di wilayahnya, melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan kabupaten atau kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan, tata ruang daerah, pajak daerah, retribusi daerah, pengawasan terhadap peraturan daerah, kabupaten atau kota,
mengawasi netralitas ASN, TNI, Polri dalam pemilihan kepala daerah, menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, melakukan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Saudara, wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan PP nomor 33 tahun 2018 membatalkan peraturan daerah, kabupaten, atau kota, memberikan penghargaan atau sanksi untuk bupati atau wali kota yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar daerah, kabupaten, atau kota di satu provinsi, memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah, kabupaten, atau kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, kabupaten, atau kota, memberi wewenang lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Saudara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, maka seorang gubernur merupakan jembatan penghubung antar pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten atau kota. Dengan demikian, gubernur adalah perpanjangan tangan presiden dalam rangkaian pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di seluruh Indonesia. Sesuai dengan asas-asas manajemen pemerintahan dan pembangunan, mengharuskan terciptanya sinergitas antara presiden dan gubernur. Tugas untuk mensinergikan kebijakan pemerintahan dan pembangunan antara pusat dan daerah ini seharusnya gubernur taat dan tunduk kepada kebijakan pemerintahan dan pembangunan dari presiden. Dan untuk selanjutnya, gubernur menjabarkan dan meneruskan serta mengkoordinasikan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah daerahnya. Tugas dan wewenang gubernur sangat sentral dan penting dalam sistem pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Gubernur menjadi penyambung untuk kepentingan pemerintahan dan pembangunan dari pusat dan kepentingan wilayah daerah yang dipimpinnya. Saudara sekalian, dalam kenyataannya, banyak gubernur tidak berkemampuan untuk menerima kebijakan pemerintahan dan pembangunan dari presiden, sekaligus tidak berkemampuan untuk menjabarkan, meneruskan, dan mengkoordinasikan di daerahnya. Hal ini bisa terjadi karena gubernur memang sengaja tidak menerima kebijakan pemerintahan dan pembangunan dari presiden, atau karena tidak mampu memahami kebijakan pemerintahan dan pembangunan. Sehingga kita menemukan berbagai macam fakta dan informasi ketidaksesuaian dan ketidakharmonisan antara gubernur dan presiden. Akibatnya, pemerintahan dan pembangunan di provinsi bersangkutan tidak maju. Memang, secara perundang-undangan, baik gubernur maupun presiden memiliki jabatan karena pemilihan umum. Artinya, kedua jabatan ini dihasilkan dari pilihan rakyat. Sehingga gubernur merasa bukan sebagai bawahan dari presiden, jadi tidak perlu taat dan tunduk kepada presiden. Situasi dan kondisi
Ketidaksesuaian antara gubernur dan presiden sering tampak dalam lahirnya peraturan daerah berupa peraturan gubernur yang bertentangan dengan peraturan pemerintah yang dibuat oleh presiden, atau munculnya perizinan oleh gubernur tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah pusat. Semua ketidaksesuaian antara gubernur dengan presiden dalam kebijakan dan pembangunan yang dirugikan adalah rakyat di provinsi yang bersangkutan dan keseluruhan rakyat Indonesia. Saudara, dari berbagai contoh pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di masa reformasi ini dapat terlihat ada provinsi yang sangat pesat pemerintahan dan pembangunannya, tetapi ada banyak provinsi yang pemerintahan dan pembangunannya jalan di tempat. Sangat tergantung pada kualitas gubernur yang memimpin wilayah daerah tersebut. Pemilihan calon gubernur akan dilaksanakan melalui pemilihan tahun 2024 yang akan datang. Dalam hal ini, rakyat di suatu provinsi haruslah mengikuti pemilu untuk memilih gubernur. Wajib diketahui bahwa maju mundurnya pemerintahan dan pembangunan di satu provinsi sangat ditentukan oleh kualitas gubernur yang bersangkutan. Rakyat harus memilih calon gubernur yang harus mengetahui asas-asas pemerintahan dan pembangunan, berjiwa nasionalis, dan tidak menganut politik identitas, menghindari korupsi, kolusi, maupun nepotisme, dan harus memiliki wawasan luas tentang keindonesiaan. Saudara sekalian, pemilihan umum terhadap gubernur sebagai kepala daerah harus menjadi concern utama dari setiap rakyat yang berada di provinsi yang bersangkutan. Karena begitu salah memilih gubernur sebagai kepala daerah berakibat fatal pada tingkat kemajuan dan kesejahteraan di provinsi tersebut. Saudara, berdasarkan uraian di atas, opini kebangsaan yang dapat dikemukakan ialah sebagai berikut. Gubernur dan presiden harus dipahami adalah sebagai pejabat pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan melalui pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mereka adalah pejabat pemerintahan dan pembangunan yang menentukan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, seharusnya gubernur terpilih taat dan tunduk pada kebijakan pemerintahan dan pembangunan yang digariskan oleh presiden terpilih. Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan daerah tentang berbagai aspek yang menonjol di daerahnya. Tetapi seharusnya peraturan daerah yang ditetapkan tidak bertentangan dengan peraturan
pemerintah khususnya dan perundang-undangan secara umum. Karena peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan pemerintah langsung atau tidak langsung merugikan rakyat di daerah dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Gubernur oleh undang-undang memiliki wewenang dan pemberian izin atas berbagai kegiatan pembangunan di daerah, namun perlu diselaraskan dengan kebijakan dan peraturan pemerintah untuk mencegah munculnya berbagai tindakan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang bertentangan dengan perundang-undangan. Pemberian izin yang semena-mena dilakukan oleh pemerintah daerah dapat merugikan rakyat di daerah itu sendiri maupun rakyat Indonesia secara keseluruhan. Gubernur dan presiden diharapkan memiliki keselarasan, kesesuaian, dan keharmonisan dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, jalannya pemerintahan dan pembangunan dapat lebih maju, yang pada gilirannya memajukan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Saudara, demikianlah opini kebangsaan dengan topik pemilihan gubernur sebagai kepala daerah. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, mohon ditekan tombol subscribe, like, dan share, serta bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih.